ถูกแสดงป้ายให้เปลี่ยนตัวออกเนี่ยผู้เล่นจะต้องเดินออกณจุดที่ใกล้ที่สุด Seorang wasit internasional sampai mundur hanya gara-gara nggak kuat dihantam komentar netizen Indonesia di media sosial. Dari hujatan, sindiran, sampai makian, semua bikin mentalnya runtuh dan akhirnya bikin geger AFC. Kekuatan jari-jari warga Z62 lagi-lagi terbukti bisa mengguncang panggung sepak bola Asia. Beberapa waktu terakhir, nama wasit asal Thailand, Siva Korpu Udom, menjadi sorotan utama. Dia adalah wasit yang pernah bertugas sebagai wasit VAR di beberapa laga penting Indonesia, terutama di ajang Piala Asia U23 tahun lalu. Namun, kali ini bukan soal keputusan kontroversialnya di lapangan, melainkan bagaimana dirinya akhirnya mengundurkan diri dari tugas memimpin laga Timnas Indonesia versus Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan pengunduran dirinya terbilang mengejutkan. Bukan karena cedera, bukan pula karena masalah teknis, melainkan karena dirinya tak tahan lagi dengan gempuran komentar netizen Indonesia di akun media sosial pribadinya. Serangan komentar, hujatan, bahkan makian membuat dirinya jujur mengaku kena mental. Lewat Instastory, Siva Korpu Udom menuliskan permintaan maaf kepada publik Indonesia. Ia menegaskan bahwa kesehatan mental jauh lebih penting daripada satu pertandingan. Menurutnya, kalau sampai nanti ada keputusan salah di laga melawan Irak, dirinya pasti akan jadi sasaran hujatan lagi. Maka daripada itu, dia memilih mundur lebih awal. Netizen pun ramai membicarakan keputusan tersebut. Ada yang merasa puas karena perjuangan mereka lewat komentar akhirnya berhasil membuat seorang wasit mundur. Ada juga yang justru menilai cara ini kurang sehat dan merusak citra supporter Indonesia. Namun faktanya, kekuatan netizen Indonesia memang luar biasa. Beberapa waktu lalu, kasus serupa juga terjadi dengan wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Aali. Wasit yang berkepala plontos ini sempat ditunjuk AFC untuk memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi. Namun sebelum laga berlangsung, ia sudah kebanjiran komentar dari netizen Indonesia. Isi komentarnya pun beragam, mulai dari teriakan, AFC Mafia, wasit botak curang, hingga komentar bernada makian. Bahkan, isi DM ke akun pribadi Ahmad Al-Aali dipenuhi desakan agar dirinya mundur. Hingga akhirnya, Ahmad Al-Aali benar-benar mengumumkan lewat Instastory bahwa dirinya tidak akan bertugas dalam laga tersebut. AFC pun panik dan akhirnya menunjuk wasit asal Bahrain sebagai penggantinya. Namun netizen lagi-lagi skeptis. Mereka menilai Bahrain masih negara yang punya hubungan erat dengan Arab Saudi, sehingga wasit dari sana juga dianggap tidak netral. Alhasil, akun media sosial wasit Bahrain itu pun ikut ramai diserbu netizen. Fenomena ini menunjukkan bahwa netizen Indonesia benar-benar menjadikan jari-jari mereka sebagai senjata utama. Jika PSSI sulit memperjuangkan keadilan melalui jalur resmi, maka netizen memilih jalur protes langsung lewat media sosial. Dan faktanya, cara ini benar-benar efektif membuat mental para wasit goyah. Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai cara ini merugikan citra bangsa. Bagaimanapun, sepak bola adalah olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi fair play. Ketika netizen terlalu frontal dalam melontarkan hujatan, hal itu bisa dianggap sebagai tindakan tidak sportif. Apalagi, serangan masif ini kini sudah sampai ke telinga Presiden AFC, Salman bin Ibrahim. Sang presiden malah balik menantang Indonesia. Menurutnya, kalau memang tidak suka dengan keputusan AFC, maka silakan keluar saja dari keanggotaan. Pernyataan Salman bin Ibrahim ini tentu membuat publik terkejut. Karena kalau Indonesia benar-benar keluar dari AFC, maka risikonya sangat besar. Pertama, Indonesia otomatis didiskualifikasi dari ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua, partisipasi Indonesia di Piala Asia 2027 juga akan dicoret. Salman bahkan menyindir bahwa supporter Indonesia terlalu berisik di media sosial. Ia menilai bahwa AFC selama ini sudah membagi tugas dan keputusan secara adil. Namun karena netizen selalu ribut, AFC seolah selalu disalahkan. Ucapan ini pun langsung memicu reaksi panas dari publik tanah air. Di sisi lain, netizen justru semakin bersemangat dengan komentar Presiden AFC tersebut. Bagi mereka, kalimat, "silakan keluar," dianggap sebagai tantangan. Tidak sedikit supporter yang menuntut agar Indonesia benar-benar keluar dari AFC, meski konsekuensinya berat, namun langkah itu jelas tidak mudah. Indonesia saat ini sedang berjuang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Jika tiba-tiba keluar dari AFC, maka perjuangan panjang itu akan sia-sia. Selain itu, belum ada negara anggota lain yang menunjukkan tanda-tanda ingin keluar. Meski begitu,
suara desakan supporter tetap menggaung. Banyak yang menilai AFC tidak adil sejak lama. Dari mulai penunjukan wasit yang dianggap bias, hingga berbagai keputusan kontroversial di lapangan yang kerap merugikan Indonesia. Kasus Siva Korpu Udom menjadi puncak dari ketidakpercayaan itu. Wasit asal Thailand ini memang punya sejarah buruk dengan Indonesia. Di Piala Asia U23, ia disebut-sebut terlibat dalam keputusan kontroversial ketika Ivar Jenner di kartu merah melawan Qatar. Tidak hanya itu, saat semifinal melawan Uzbekistan dan juga laga kontra Irak, dirinya kembali menjadi sorotan karena keputusan VAR yang dianggap merugikan Indonesia. Maka wajar jika publik sangat menolak kehadirannya lagi di laga penting ronde 4. Begitu kabar dirinya ditunjuk AFC untuk memimpin laga melawan Irak, netizen langsung bergerak. Akun Instagram pribadinya dibanjiri komentar, mulai dari sindiran hingga teriakan agar ia mundur. Dalam hitungan jam, kolom komentar berubah menjadi ladang protes massal. Siva Korpu Udom pun tidak tahan. Ia bahkan mengaku sampai tidak enak makan, sulit tidur, dan terus merasa was-was. Tekanan psikologis itu akhirnya membuatnya memilih untuk mengundurkan diri secara resmi. Bagi sebagian netizen, ini adalah kemenangan. Mereka merasa berhasil menyingkirkan wasit yang dianggap tidak adil. Namun bagi pihak lain, ini adalah bentuk buruknya budaya supporter yang harus segera dibenahi. PSSI sendiri sebenarnya sudah melayangkan protes resmi kepada AFC terkait kinerja wasit. Namun, tanggapan dari AFC sangat minim dan dianggap tidak serius. Itulah yang membuat netizen akhirnya turun tangan langsung lewat sosial media. Situasi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, netizen ingin memperjuangkan keadilan bagi timnas Indonesia. Namun di sisi lain, cara mereka justru bisa menjadi bumerang dan membuat AFC semakin antipati terhadap Indonesia. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan netizen Indonesia benar-benar diakui dunia. Dari tahun ke tahun, mereka selalu menjadi salah satu komunitas paling aktif dan paling vokal di media sosial. Kekuatan itu bisa jadi modal positif jika diarahkan dengan benar. Namun jika hanya digunakan untuk menghujat dan melontarkan makian, maka hasilnya bisa kontraproduktif. Indonesia bisa semakin dipandang buruk di mata federasi internasional. Kini, yang jadi pertanyaan besar adalah, bagaimana PSSI merespons kondisi ini? Apakah mereka akan menegaskan kembali protes lewat jalur resmi, ataukah justru membiarkan netizen bergerak sendiri di dunia maya? Yang jelas, kasus Siva Korpu Udom membuktikan bahwa tekanan sosial media bisa lebih kuat daripada surat resmi federasi. Dalam waktu singkat, seorang wasit bisa mengundurkan diri hanya karena tidak tahan dengan gempuran komentar. Tentu ini akan menjadi catatan besar bagi AFC ke depannya. Setiap kali menunjuk wasit untuk laga Indonesia, mereka pasti akan berpikir dua kali. Karena risiko serangan netizen selalu menghantui di satu sisi, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan publik. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa besar tensi dan emosi yang menyelimuti perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Laga-laga yang akan datang jelas semakin panas. Netizen akan terus memantau siapapun yang ditunjuk AFC, baik itu wasit dari Asia Barat, Asia Timur, atau Asia Tenggara. Semua tidak akan luput dari radar warga Z62. Bisa jadi, ke depan AFC terpaksa menunjuk wasit dari luar Asia, misalnya dari Eropa atau Amerika Latin, demi menghindari konflik dengan netizen Indonesia. Karena jika terus menunjuk wasit dari negara serumpun Arab atau Asia Tenggara, maka serangan akan kembali terjadi. Namun, keputusan akhirnya tetap ada di tangan AFC. Dan dari pernyataan Presiden Salman bin Ibrahim, terlihat jelas bahwa AFC tidak akan gentar dengan tekanan netizen. Justru ia menantang Indonesia untuk keluar jika memang merasa dizalimi. Maka, bola panas kini berada di tangan PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Apakah akan mengikuti desakan supporter untuk keluar dari AFC, atau tetap bertahan demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia? Yang pasti, cerita ini belum selesai. Drama antara netizen, wasit, dan AFC akan terus berlanjut selama timnas Indonesia masih berjuang di ronde 4. Dan publik pasti akan terus menunggu bagaimana kelanjutan babak berikutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian, guys? Apakah aksi netizen ini bisa disebut perjuangan atau justru blunder besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena cerita ini benar-benar jadi salah satu drama terbesar di sepak bola Asia saat ini.